Eh, apa tujuan dari ini apa tujuan redesign ini ya Bu, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah untuk menyederhanakan proses penyusunan dan penyampaian LPJ bendahara. Jadi semua dilakukan di aplikasi Sakti. Yang kedua, untuk menyederhanakan alur validasi LPJ bendahara oleh KPPN. Jadi semuanya di aplikasi Sakti. Kemudian yang ketiga, mendorong akurasi data yang terintegrasi, baik dari sisi kami sebagai BUN, Bendahara Umum Negara, maupun Satker Kementerian Negara Lembaga. Yang keempat, menambah fungsi monitoring pengelolaan kas bendahara secara lebih detail dan real time. Dan yang kelima, mengurangi risiko kegagalan penyampaian LPJ bendahara. Karena selama ini Bapak Ibu memproses di aplikasi Sakti, kemudian ketika mengupload di aplikasi Sprint kan sering ya Bapak Ibu ya, kadang ada kegagalan di aplikasi Sprintnya, sehingga harus upload berulang-ulang seperti itu. Nah, kita mendesain LPJ ini lebih ringkas, lebih simpel agar mengurangi risiko kegagalan penyampaian LPJ ini. Kemudian ini proses LPJ ya Bapak Ibu ya, dari bendahara Satker membuat LPJ, kemudian disampaikan atau divalidasi oleh KPA. Apabila ada kesalahan, kemudian dikembalikan lagi ke bendahara untuk dilakukan perbaikan. Nah, ketika sudah divalidasi oleh KPA, LPJ ini akan dikirimkan ke KPPN. KPPN akan memvalidasi LPJ, ketika terjadi kesalahan akan dikembalikan ke bendahara. Kalau sudah benar, maka KPPN menerima LPJ tersebut. Nah, ini proses pada bendahara Satker ya. Dari mulai nomor 1, bendahara menginput saldo kas tunai, ini pekerjaan Bapak Ibu ya. Nah, yang di poin keempat ini Bapak Ibu ya, bendahara menyimpan konsep LPJ. Ini nanti ketika Bapak Ibu memproses di aplikasi Sakti akan ada konsep LPJ. Yang terbentuk adalah LPJ bendahara, saldo rekening, konfirmasi penerimaan negara, dan hasil pemeriksaan kas. Nah, setelah dilakukan validasi, maka statusnya akan menjadi divalidasi oleh bendahara. Nah, bendahara kemudian melakukan upload dokumen pendukung, yaitu LPJ bendahara, saldo rekening, konfirmasi penerimaan negara, dan hasil pemeriksaan kas atau hasil pemeriksaan kas. Kemudian KPA atau bendahara mengirim LPJ yang telah lengkap tadi ke KPPN. Nah, ini pada KPA Bapak Ibu sekalian, setelah bendahara menyusun LPJ tadi, KPA melakukan persetujuan atau penolakan. Kalau sudah benar, maka menyetujui penolakan ini apabila LPJ Bapak Ibu yang disusun oleh bendahara ini ada kesalahan. Nah, ketika KPA menyetujui, maka file berbentuk konsep tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya, konsep yang telah di-generate atau dihasilkan oleh Sakti akan menjadi statusnya divalidasi oleh KPA. Nah, kemudian KPA melakukan upload dokumen pendukung yang terdiri atas LPJ sendiri, saldo rekening, konfirmasi penerimaan negara, dan hasil pemeriksaan kas. Ya, kemudian KPA atau bendahara mengirim LPJ yang telah lengkap, LPJ yang telah divalidasi oleh KPA tadi ke KPPN. Selanjutnya di kami di KPPN ini akan melakukan persetujuan atau penolakan LPJ di aplikasi Sakti. Nah, apabila LPJ ditolak, maka dokumen pendukung yang Bapak Ibu sampaikan itu akan dihapus. LPJ bendaharanya, saldo rekening, konfirmasi penerimaan negara, hasil pemeriksaan kas akan dihapus sehingga Bapak Ibu bisa menyusun LPJ bendahara yang baru di aplikasi Sakti. Itu secara ringkas
pengantar dari saya, Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu intinya kenapa migrasi, kenapa berubah pindah dari aplikasi Sprint ke aplikasi Sakti supaya lebih efisien. Jadi sebelumnya Bapak Ibu proses di Sakti, uploadnya kok di Sprint. Nah sekarang prosesnya di Sakti, uploadnya atau pengiriman ke KPPN juga di aplikasi Sakti juga, sehingga lebih efisien, lebih mengurangi risiko kegagalan penyampaian LPJ bendahara. Kemudian jadi ke 10 satker saat ini ya. Jadi Bapak Ibu ini adalah piloting tahap kedua. Piloting tahap pertama kemarin di di wilayah kerja KPPN Bojonegoro adalah untuk Satker Kementerian Keuangan untuk LPJ bulan September 2023. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini masuk atau dipilih sebagai piloting tahap kedua. Piloting tahap kedua yaitu terdiri dari Kejaksaan RI. Di sini ada dua ya, Kejari Lamongan, Kejari Bojonegoro, kemudian Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPS, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN, dan KPU. Jadi total dari kementerian yang saya sebutkan sebagai piloting tahap 2 ada 10 satker Bapak Ibu ya, yaitu Bapak Ibu yang saya undang di Zoom kali ini. Kemudian sebagaimana biasa saya ingatkan kembali Bapak Ibu sebagai bendahara wajib menyampaikan LPJ itu beserta lampirannya ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, dalam rangka simplifikasi tadi, maka LPJ-nya tidak lagi aplikasi Sprint, tapi aplikasi Sakti. Ya, Bapak Ibu sebagai piloting, Satker piloting tahap kedua, jadi nanti untuk LPJ bulan Oktober, LPJ bulan Oktober 2023, Bapak Ibu tidak mengupload di aplikasi Sprint lagi, tapi nanti mengupload LPJ, mengirimkan LPJ melalui aplikasi Sakti. Demikian juga bulan-bulan selanjutnya, bulan Oktober, November, dan selanjutnya Bapak Ibu uploadnya atau pengiriman LPJ langsung dari aplikasi Sakti. Dan LPJ bendahara yang menggunakan aplikasi Sakti ini khusus untuk LPJ bendahara pengeluaran. Jadi untuk LPJ bendahara penerimaan dan LPJ bendahara PLU masih belum menggunakan aplikasi ini. Belum diikutkan di pelaksanaan piloting tahap 2 ini. Demikian pengantar dari saya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara prosesnya, cara upload penyampaian LPJ bendahara ke aplikasi atau di aplikasi Sakti. Nantinya akan disampaikan oleh Mbak Mila Nurrohmah, bendahara kami, bendahara di KPPN Bojonegoro, Bapak Ibu. Mbak Mila, waktu dan tempat kami persilakan Mbak Mila. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, jelas. Iya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Kali ini kita akan belajar bersama ya Bapak Ibu untuk penyusunan LPJ bendahara dan juga pengirimannya di aplikasi Sakti. Oke, izin saya share screen dulu nih. Pak, masih nggak bisa.
Izin Bapak Ibu. Nah, ini pertama kali yang harus dilakukan adalah seperti biasa ya, kita masuk ke aplikasi Sakti dulu, user bendahara. Nah, ini kita pilih yang sebagai operator. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sebenarnya menunya itu hampir sama ya di aplikasi Sakti ini di tampilannya. Bapak Ibu bisa memilih di modul bendahara, kemudian di menu cetak laporan, kemudian LPJ bendahara pengeluaran. Tapi sebelum melakukan penyusunan LPJ bendahara pengeluaran, sekali lagi Bapak Ibu sekalian tetap melakukan seperti biasa, melakukan penyelesaian transaksi, kemudian mencatat pemindahan kas, atau juga setor pungut pajak, dan sebagainya, sampai seluruh transaksi di akhir bulan itu selesai. Nah, ketika sudah selesai, Bapak Ibu sekalian baru memilih LPJ bendahara pengeluaran ini. Nah, kemudian tampilannya ini seolah-olah hampir sama ya dengan eh, aplikasi Sakti sebelumnya. Ini ada menu jenis laporan. Nah, ini adalah laporan-laporan yang bisa Bapak Ibu cetak. Nah, ini sama ya dengan sebelumnya. Ada LPJ bendahara, buku kas, buku pembantu, hasil pemeriksaan kas, dan sebagainya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu sekalian bisa memilih LPJ bendahara pengeluaran. Periodenya, nah karena Bapak Ibu sekalian untuk bulan ini adalah pertama kali implementasi pengiriman Sakti melalui aplikasi Sakti, maka kami sarankan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pencetakan ulang terlebih dahulu LPJ sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti wajib nyetak ulang dulu LPJ bulan September nih Bapak Ibu. Jadi nanti di periodenya Bapak Ibu pilih bulan September dulu untuk dicetak ulang. Gitu. Mungkin itu sebagai dasar di aplikasi Sakti gitu ya, database awal gitu, agar nantinya penyusunan LPJ berikutnya nggak ada masalah. Jadi Bapak Ibu cetak ulang dulu ya di bulan September, baru nanti nyusun di bulan Oktober. Cukup dicetak ulang saja kok. Nah, seperti itu. Lalu kemudian setelah udah selesai cetak ulang, Bapak Ibu pilih periode Oktober, kemudian pilih kalau besok bikinnya ya ini pilih tanggal 31 ya. Ini saya coba di tanggal 30 aja dulu. Karena hari ini masih tanggal 30 Oktober ya Bapak Ibu. Nah, ini di informasi kas fisik ini pasti sudah terlihat ya perubahan tampilannya. Nah, ini kas tunai sama kas bank biasanya kan bisa diketik langsung di sini. Nah, sekarang untuk kas bank itu ada tombol samping, tombol yang muncul di samping itu ada tampilan saldo rekening ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengisi kas tunai ini dengan data apa namanya sisa kas tunai yang ada di berangkas bendahara. Bapak Ibu bisa tuliskan di sini, serta mungkin Bapak Ibu udah ngecek pemindahan kas, saldo kas tunai menurut Sakti itu berapa, kemudian diperiksa di berangkas oleh bendahara ataupun juga KPA, sisa berapa. Nah, itu Bapak Ibu tuliskan di sini, misalkan sisa 250.000 lebih 250.500 misalkan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tulis di sini 250.500 misalkan ya. Kemudian yang di kas bank itu Bapak Ibu pencet tombol biru ini, tampilkan saldo rekening. Nanti di dalam tampilan saldo rekening ini ada rekening-rekening yang Satker Bapak Ibu punya gitu. Misalkan kalau Satker KPPN Bojonegoro sendiri itu punya 2 rekening ada rekening bendahara pengeluaran sama satu rekening pengeluaran lainnya. Nah, itu nanti akan tampil di sini. Nah, Bapak Ibu menulis saldo rekeningnya di sini gitu ya. Misalkan ini contoh aja, misalkan saldo rekening kami di bendahara pengeluaran masih 17 juta gitu. Nah, ini ditulis di sini ya Bapak Ibu. Misalkan RPL-nya 0 ya ditulis 0, terus kemudian pilih simpan gitu. Terus kemudian sama dengan langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan sebelumnya, itu Bapak Ibu menuliskan hasil pemeriksaan kas berupa
penjelasan selisih kas sama penjelasan selisih pembukuan UP. Penjelasan selisih kas biasanya tuh tidak ada pecahan atau mungkin adanya pembulatan, jadi ada selisih biasanya tuh sampai 1.000 nggih. Sampai 1.000 untuk selisih antara brankas bendahara dan juga saldo kas tunai yang biasa Bapak Ibu lihat di pemindahan kas, di menu pemindahan kas. Kemudian untuk selisih pembukuan UP itu biasanya bisa juga karena ada misalkan ada saldo tunjangan belum disetorkan ke rekening pegawai atau mungkin ada saldo pungutan pajak yang belum disetorkan. Nah, itu Bapak Ibu bisa isi sesuai dengan keadaan real yang sebenarnya seperti apa di penjelasan selisih pembukuan UP. Gitu nggih, itu sama sebenarnya dengan ketika dulu belum ada integrasi dari Sprint ke Sakti. Nah, ini kemudian Bapak Ibu simpan. Nah, ini saya karena KPPN Bojonegoro juga masih ada transaksi yang belum kami selesaikan, kami masih mau GO lagi Bapak Ibu. Jadi belum bisa mencontohkan untuk klik simpan. Jadi ini saya contohkan di bulan September saja ya untuk melihat bagaimana sih statusnya dan sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau tadi Bapak Ibu klik simpan, maka akan keluar hasil validasi. Nah, ini karena LPJ-nya sudah selesai, maka ya ini status LPJ kami yang bulan September ini sudah divalidasi oleh Kepala Seksi KPPN. Kemudian saldonya sudah valid dan rekening korannya sudah diupload. Di sini nggih bedanya dengan LPJ sebelumnya. Kalau sebelumnya kan Bapak Ibu tinggal nyetak, kemudian ditandatangani oleh KPA, Bapak Ibu scan, kemudian upload di aplikasi Sprint gitu ya Bapak Ibu. Nah ini tidak seperti itu gitu. Nanti bahkan KPA atau PPK juga perlu untuk memvalidasi melalui aplikasi Sakti gitu. Bapak Ibu perlu juga untuk mengupload rekening koran dan menyesuaikan atau mengecek kevalidan saldo di LPJ Bendahara gitu. Nah, ini nanti untuk pertama kali biasanya Bapak Ibu sekalian izin saya buka di ini nggih. Juknisnya saja biar tertampil dengan baik. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Juknisnya sudah nggih. Nah, ini Nah, ini izin nanti ketika Bapak Ibu pertama kali menyusun LPJ-nya, pasti nanti akan muncul submenu form cari penandatanganan. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan untuk memilih KPA atau PPK, dua-duanya berhak nggih untuk melakukan penandatanganan LPJ, kemudian klik unduh gitu nggih. Nah, setelah klik simpan nanti akan terbuka panel hasil validasi tadi yang telah saya tunjukkan tadi ya. Belum terlihat nggih? Oh, belum terlihat. Okay. Sebentar ya Bu, coba stop share dulu. Saya makasih Bu konfirmasinya. Share screen. Sudah ya sekarang ya Bu? Sudah. Ya. Oke, saya ulangi ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ini tadi ya ada submenu form cari penandatanganan. Nah, ini seperti ini bentuknya. Sebentar, biar lebih jelas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memilih antara KPA atau PPK yang akan menandatangani LPJ Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti Bapak Ibu bisa unduh gitu nggih. Ya, itu nanti ketika cetak LPJ, nanti penandatangannya akan sesuai dengan hasil inputan yang Bapak Ibu nanti pilih, apakah nanti KPA yang tanda tangan, ataukah nanti PPK. Nah, itu berdasarkan berdasarkan ini tadi kita pilih apa gitu. Nah, kemudian tadi yang saya maksud ya, setelah klik simpan tadi waktu mengisi kas tunai dan kas bank, setelah Bapak Ibu klik simpan, nanti akan terbuka panel yang di bawahnya. Tadi kan kalau belum klik simpan, kosong ya. Nah, nanti kalau udah klik simpan, nanti akan muncul kayak gini bentukannya. Kalau tadi kan punya KPPN, untuk LPJ sebelumnya udah valid, makanya tadi statusnya itu warnanya hijau semua nggih. Nah, kalau nanti Bapak Ibu nyusun, awalnya nggak akan langsung hijau, tapi warnanya orange dan merah gitu. Ini ada 3 status untuk
menegaskan sampai mana sih proses penyusunan LPJ yang Bapak Ibu lakukan. Nah, pertama itu di menu LPJ, di menu status LPJ, ini yang ada nomor 1, ini ada tulisan belum dikirim bendahara. Nah, itu karena posisi LPJ sampai saat ini tuh masih di bendahara. Nanti kalau langkahnya udah selesai, nah kemudian udah dikirim ke KPA atau PPK, nah ini nanti statusnya berubah menjadi sudah dikirim gitu ya. Kalau nanti sudah dikirim, sudah divalidasi KPA atau PPK, nanti berubah lagi. Dan hasil finalnya tadi ya, kalau sudah divalidasi oleh Kepala Seksi KPPN, nah itu juga berubah lagi gitu nggih. Jadi monitoringnya itu terekam gitu di panel validasi ini gitu nggih Bapak Ibu. Sejauh mana sih LPJ itu sudah Bapak Ibu selesaikan, sudah Bapak Ibu susun gitu. Kemudian di nomor 2 ini ada tulisan dalam antrean pembuatan konsep gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu nyusun tadi baru sampai mengisi isian penjelasan selisih kas dan saldo, nanti ini status awalnya yaitu dalam antrean pembuatan konsep. Nah, ini kemarin implementasi kami ya sebagai Satker piloting pertama, Satker Kementerian Keuangan ini cukup ada beberapa kendala ya di awal-awal, tapi kemudian setelah hari kedua, hari ketiga ini sudah lancar nggih. Nanti kita akan sampaikan caranya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang merah ini belum upload 3 rekening koran. Kalau Bapak Ibu sekalian satkernya hanya memiliki 1 rekening, misalkan rekening bendahara pengeluaran, maka wajib upload berita acara rekening korannya itu 1 aja. Tapi kalau 2 ya 2, kalau 3 ya 3 gitu nggih. Kemudian di bawah panel hasil validasi itu ada file LPJ gitu ya. File LPJ adalah hasil cetakan dari aplikasi Sakti, hasil cetakan dari aplikasi Sakti berupa konsep LPJ bendahara pengeluaran, hasil pemeriksaan kas, konfirmasi penerimaan negara, kemudian laporan detail rekening, gitu-gitu ya. Nah, ini statusnya itu diproses, berarti ya masih berupa konsep gitu. Misalkan nanti sudah divalidasi KPA atau PPK, status di proses ini juga akan berubah gitu nggih. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu apa yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan setelah tadi melakukan pencet kirim tadi nggih? Nah, itu Bapak Ibu sekalian mohon untuk mengklik ini ya nggih, yang warna biru ini diklik. Tadi kan warnanya kuning ya. Nah, kalau warna kuning ini diklik, nanti akan berubah jadi abu-abu. Nah, ini menjadi antrian diproses. Kalau diarahkan kursor ke situ, nanti ada informasi antrian keberapa, dibuatnya tanggal berapa, jam berapa, seperti itu. Nah, kemarin kendalanya itu apa? Kendalanya itu antreannya itu bisa sampai berapa ya kemarin? 7 dan beberapa waktu seperti itu nggak berubah-berubah. Nah, solusi yang ditawarkan oleh pusat dan memang akhirnya berhasil, yaitu Bapak Ibu secara berkala kami sarankan untuk mengklik tombol antrian di proses ini gitu secara berkala. Jadi misalkan awalnya diklik itu antriannya 7, Bapak Ibu klik lagi mungkin 1 menit lagi atau 30 detik lagi atau mungkin 5 menit Bapak Ibu klik lagi, nanti antriannya ini berubah gitu ya menjadi 1. Kemudian bisa aja langsung kalau udah valid nanti akan berubah menjadi saldo valid gitu nggih. Seperti yang di bawah ini nanti jadi warnanya hijau. Kalau memang saldo rekening itu sudah sesuai gitu ya, saldo rekening dan juga saldo brankas bendahara atau saldo kas tunai ini sudah sesuai dengan hitungan yang ada di Sakti biasanya di menu pemindahan kas ya, saldo menurut UAKPA gitu. Nah, ini ada keterangan validasi juga untuk menegaskan apa sih, misalkan saldo nggak valid, nanti kelihatan gitu di sini apa sih yang nggak valid gitu. Nah, ini contohnya ada 1 validasi saldo belum benar atau saldo kas lainnya. Kayak gitu. Nah, ini juga tadi kan awalnya diproses, ketika udah dipencet tadi ya antrean tadi, kemudian udah diperiksa oleh
sistem valid atau tidaknya. Nah, nanti status dari nomor 3 ini akan berubah menjadi konsep sama generate gitu. Untuk ADK itu nanti jadi generate konfirmasi penerimaan negara sama suplemen LPJ nanti jadi generate. Kalau untuk berkas-berkas lainnya, berita acara kemudian hasil pemeriksaan kas itu statusnya konsep. Oke. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, misalkan Bapak Ibu ingin mengecek ya saldo valid, misalkan ada satker yang nggak valid ya saldonya. Nah, itu Bapak Ibu bisa mengklik ya tombol saldo valid ini. Coba saya contohkan di ini ya. Share screen. Nah, ini untuk punya KPPN Bojonegoro di bulan September nih Bapak Ibu. Nah, ini bisa diklik Bapak Ibu. Nah, ketika diklik nanti akan muncul seperti ini. Jadi verifikasi LPJ bendahara berdasarkan Per 3 tahun 2014. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang ada di Sprint. Kalau Bapak Ibu rajin melakukan monitoring di Sprint, misalkan habis upload kemarin ya, habis upload LPJ di Sprint, kemudian mau ngecek udah sesuai atau belum, biasanya kan bisa diklik ya. Nah, ini tampilannya sama ya. Dia itu menyesuaikan atau merekonsiliasi antara data UAKPA dengan data yang Bapak Ibu tadi input gitu. Nah, kebetulan ini udah sama semua, jadi warnanya hijau. Nah, ini apa yang kuning? Nah, yang kuning itu adalah perbedaan kesesuaian jumlah uang di berangkas, dan ini nggak masalah ya, atau tetap bisa divalidasi KPA atau PPK, karena sifatnya memang kadang-kadang ada perbedaan ya kalau nggak ada uang pecahan atau pembulatan dan sebagainya. Tapi ketika selisih itu berada di misalkan selisihnya ada di TUP, selisihnya ada di saldo lainnya, buku lain-lain, dan sebagainya. Misalkan Bapak Ibu lupa untuk setor pajak atau lupa untuk catat pemindahan kas GUP KKP gitu-gitu. Nah, itu tidak bisa dikirim ke PPK atau KPANG. Jadi Bapak Ibu sekalian kami sarankan untuk menyelesaikan transaksi terlebih dahulu. Jadi LPJ-nya nanti dulu, selesaikan transaksi dulu di pemindahan kas, di menu setor pungut pajak, dan atau lain-lain. Kalau udah selesai, baru balik lagi ke menu LPJ, input ulang. Nah, kemudian kalau udah sama, berarti udah betul gitu ya, udah valid. Kemudian ini kan ada menu ya Bapak Ibu, rekening koran upload. Jadi Bapak Ibu untuk migrasi kali ini Bapak Ibu tuh diwajibkan untuk mengupload rekening koran. Misalkan Bapak Ibu sekalian rekening bendahara pengeluarannya tuh ada di BRI gitu ya. Bisa mengunduh dulu data rekening koran itu dari dashboard virtual BRI atau CMS BRI, kemudian nanti diupload ya. Nah, kayak gini ini udah saya upload yang bulan September ya, coba kita preview yang udah diupload. Nah, bentar. Nah, nanti jadinya kayak gini nih Bapak Ibu. Ini ada halaman 1, 2, dan 3. Kayak gini, bisa berupa scan atau bisa juga berupa PDF langsung dari hasil unduhan CMS juga nggak apa-apa. Yang penting filenya itu tidak boleh lebih dari 5 MB ya Bapak Ibu. Kalau lebih dari 5 MB biasanya ada notifikasi dari aplikasi saktinya bahwa ya harus upload yang kurang dari 5 MB gitu. Nah, ini bisa Bapak daripada nge-close, repot-repot nge-close, pilih aja daftar dokumen ini, nggih. Nah, karena kami punya 2 rekening, maka kami upload 2 rekening koran. Ini rekening RPL kami, meskipun tidak digunakan, tapi karena masih aktif ya, masih aktif. Nah, ini tetap kita upload meskipun saldonya 0 nih Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang tidak jelas, nggak apa-apa, monggo nanti di tengah-tengah saya menjelaskan, nggak apa-apa Bapak Ibu diinterupsi saja. Daripada nanti di akhir udah lupa nanti tadi mau tanya apa gitu kan, di tengah-tengah nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti kita bahas sama-sama. Oke, sebentar saya balik share screen yang Juknis aja ya.
Oke, nah kayak gini yang tadi saya sampaikan. Oke, ini kalau mau upload, Bapak Ibu klik belum upload 3 rekening koran ini, Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu pilih filenya, kemudian Bapak Ibu upload gitu ya. Nih, gampang ya Bapak Ibu, sama kayak kita ngupload lampiran dokumen SPM, SSP, dan atau sebagainya. Mirip-mirip kayak gitulah tampilan dan probisnya gitu ya. Ini Bapak Ibu tampilannya ada choose, upload, sama cancel. Kemudian Bapak Ibu sekalian, LPJ ini, proses LPJ ini dapat dibatalkan di Bapak Ibu selama belum divalidasi PPK atau KPA, itu bisa batal. Jadi misalkan tadi kayak misalkan saldonya belum valid, nggak apa-apa gitu. Masih bisa diubah atau di-upload ulang atau di-input ulang tadi di menu isian saldo tunai sama saldo rekening banknya tadi nggih. Oke. Sudah, kemudian di-upload ya. Setelah di-upload, nanti akan seperti ini. Nah, sudah ada tombol preview sama delete. Delete kalau mau mengganti atau memperbaiki, atau tadi ada salah upload, ya itu bisa di-delete, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa preview dulu, udah benar belum yang di-upload. Nah, kayak gitu. Nah, langkah selanjutnya setelah unggah rekening koran itu apa? Bapak Ibu sekalian bisa mengunduh lampiran dari LPJ yang akan disampaikan ke KPA atau PPK. Nah, ini seperti ini nggih. Ada laporan detail rekening, konsep LPJ bendahara pengeluaran, hasil pemeriksaan kas ini bisa unduh nggih Bapak Ibu, diklik aja, kemudian di preview, kemudian dicetak. Biasanya kalau kami kemarin di bulan September kami tetap cetak nggih. Kemudian tetap minta tanda tangan basah oleh KPA atau PPK ya. Sama nggih nak tadi ya, sama seperti tadi. Nah, ini Bapak Ibu bisa unduh, kemudian bisa cetak atau menjadi pertinggal Bapak Ibu sekalian. Nah, ya ini dia. Kemudian langkah terakhir setelah dokumen diunduh, bendahara pengeluaran itu melakukan kirim LPJ ke KPA atau PPK. Nah, ini nggih Bapak Ibu, ada tombol di bawah ini, di pojok kanan bawah ada kirim KPA sama keluar. Jadi Bapak Ibu klik kirim KPA ya, ketika ini udah hijau nggih, saldo valid, kemudian rekening koran sudah diupload. Nah, ini Bapak Ibu bisa kirim ke KPA. Nah, ketika Bapak Ibu setelah kirim ke KPA nanti otomatis status LPJ yang sebelumnya belum dikirim bendahara nanti akan berubah. Nah, berubahnya jadi apa? Berubahnya jadi dikirim bendahara gitu nggih. Nah, ini juga ada setelah tadi Bapak Ibu kirim ke KPA, nanti tombol di pojok kanan ini akan berubah gitu, berubah fungsi dan berubah namanya. Ada tulisan batal kirim ke KPA. Nah, itu Bapak Ibu bisa lakukan, misalkan nanti di tengah-tengah kok ada yang kurang. Oh iya, kemarin lupa catat upload SP2D GUPKKP gitu kan. Eh, Misalkan KPA sama PPK belum validasi, nah Bapak Ibu tuh bisa melakukan batal kirim di posisi ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa batal kirim ke KPA dengan mengklik tombol ini. Nah, begitu ya. Jadi di menu bendahara atau di user bendahara itu yang dilakukan oleh bendahara tuh sebenarnya yang berbeda tuh cuma dua nggih. Yang pertama itu tadi ya memastikan bahwa saldo itu valid, kemudian yang kedua adalah mengupload rekening koran. Selebihnya tuh sama, cetak-cetak, kemudian mengisi hasil pemeriksaan kas, kemudian ngisi informasi kas fisik dan kas bank seperti itu. Itu sama, cuman yang beda tuh ini tadi ya, ada panel hasil validasi ini gitu Bapak Ibu, yang memungkinkan untuk bendahara itu melihat gitu saldo valid itu tadi apa aja ya, kesesuaian antara beberapa pos tadi sesuai dengan per 15 tadi,
biasanya dilihat di sprint, ini bisa dilihat di Sakti gitu, dilihat di Sakti. Nah, dan juga yang kedua, bendahara pengeluaran wajib melakukan upload rekening koran sesuai dengan rekening koran yang dimiliki oleh Satker tersebut. Nah, kemudian ini Bapak Ibu sekalian bagian KPA atau PPK ya, Bapak Ibu. Nah, pada proses migrasi LPJ ke aplikasi Sakti ini, itu sekarang KPA atau PPK itu punya kewajiban juga untuk melakukan validasi di aplikasi Sakti. Kalau sebelumnya kan Bapak Ibu KPA atau PPK cuma tanda tangan, bahasa atau mungkin tanda tangan elektronik ya di LPJ, kemudian KPA atau PPK tuh sudah selesai di situ aja. Nah, kalau ini sekarang KPA atau PPK tuh wajib melakukan validasi di aplikasi Sakti gitu, selain melakukan hal tersebut yang tadi. Nah, ini dapat dilakukan jadi nanti sebelumnya itu di Saktinya user KPA atau PPK misalnya sebelumnya kan nggak ada ya menu bendahara. Nah, ini sekarang udah ada menu bendahara Bapak Ibu khusus ya untuk verifikasi dan validasi LPJ ini. Nah, ini ada validasi usulan LPJ bendahara, ini diklik kemudian akan muncul panel seperti ini. Nah, ini ada filter nih Bapak Ibu. Filter untuk menyaring LPJ berdasarkan status atau juga bisa berdasarkan bulan. Nah, itu bisa. Nah, seperti ini. Nah, kan tadi Bapak Ibu sudah kirim ya. Nah, nanti akan tampil sedemikian rupa gitu ya. Ini satkernya, kodenya nanti muncul, jenis LPJ-nya LPJ bendahara pengeluaran, periodenya muncul, berarti nanti periode 10 Oktober 2023, maaf, Oktober 2023 nanti akan ada di sini dengan status validasi belum divalidasi KPA gitu ya. Kemudian saldo valid dan ada saldo per rekening. Nah, ini masing-masing itu bisa diklik ya Bapak Ibu. Bahkan ini ada, kalau Bapak Ibu lihat nih. Nah, ini ada tombol kecil di sini itu bisa diklik ya, bisa diklik Bapak Ibu. Oke, aduh, bentar. Nah, dah. Nah, ini yang untuk panel filter itu sendiri dapat digunakan untuk menerapkan filter tampilan data LPJ yang akan ditampilkan. Secara default, LPJ nanti akan ditampilkan untuk semua jenis LPJ di saat tersebut dalam 1 tahun anggaran login. Pada tahap awal, hanya LPJ bendahara pengeluaran yang ditampilkan. Filter yang dapat diterapkan yaitu jenis LPJ, periode LPJ, status laporan, dan unit teknis. Nah, nanti Bapak Ibu juga ada menu unduh monitoring yang ini nanti digunakan untuk mencetak lembar monitoring dalam format PDF. Contohnya gimana cetakan monitoring sebagai berikut ya Bapak Ibu. Nah, kayak gini. Monitoring LPJ-nya, kemudian ada detailnya. Nah, ini hal-hal yang bisa diakses oleh PPK atau KPA Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk panel yang tadi sebelahnya filter, itu ada panel rekapitulasi LPJ. Itu berisi informasi seluruh LPJ per status masing-masing pada tahun anggaran login. Kemudian, nah ini yang paling penting ya Bapak Ibu, panel nomor 3, yang paling panjang yang di bawah ini, itu adalah panel validasi LPJ bendahara pengeluaran. Itu isinya LPJ bendahara pengeluaran pada tahun anggaran login. Nah ini tadi ya, yang Bapak Ibu sudah kirim itu akan muncul di sini. Ya, dan juga KPA atau PPK nanti bisa mengklik karena ada tombol mata di sebelah kanan itu kecil ya. Itu PPA atau KPA bisa melihatnya gitu, mereview. Nanti tampilannya sama dengan yang Bapak Ibu tadi lihat sebagai bendahara gitu. Nah, nanti setelah selesai misalkan KPA udah ngelihat oh udah valid, oh udah di-upload rekeningnya udah sesuai. Udah sesuai dengan isian, udah sesuai dengan rekening koran. Nah,
nanti KPA atau PPA, PPK pasti akan ingin melakukan validasi. Nah, caranya gimana, Bapak Ibu? KPA nanti bisa mengklik ini nggih, tombol kecil di sini untuk melihat expand data ya, expand data. Nah, ketika diklik nanti muncul, baru muncul ya. Muncul ini ada detailnya, kas tunainya ada berapa. Ini 0 ya kalau dicontoh. Kas di berangkasnya ada 0, kemudian kas banknya ada 103.200.000 rupiah. Kemudian penjelasan selisih kas itu di sini ada selisih pembukuan UP gitu ya. Mungkin ada saldo saldo bendahara, saldo pajak bendahara yang disetorkan di bulan depan. Nah, dan sebagainya ini akan muncul di tampilannya PPK atau KPA. Nah, kemudian ada merah ini adalah tombol validasinya, kemudian ada aksi, tanggal aksi, dan keterangan. Nah, kemudian Bapak Ibu ini kan slider ya, slider tuh kayak kalau yang di kamar mandi mal-mal itu. Nah, ini awalnya untuk defaultnya itu tolak gitu. Nah, ketika KPA atau PPK mau menyetujui, tinggal diklik aja slidernya, nanti akan berubah menjadi hijau. Nah, kayak gini nggih, jadi setuju. Nah, tanggal validasi nanti secara default ditampilkan hari ini atau sesuai dengan di validasinya ya. Tapi dapat diubah dan diberi keterangan gitu guys sebagai berikut ini contohnya. Kalau misalkan gimana nggih? Misalkan Bapak Ibu sekalian menyusun LPJ bendahara pengeluarannya misalkan tanggal November tanggal 3 gitu ya. Terus tanggal validasinya mau disesuaikan di tanggal 30 Oktober itu bisa dipilih kemudian keterangannya diisi. Lalu klik simpan gitu ya. Kemudian untuk menampilkan cetakan LPJ dapat dilakukan dengan memilih konsep LPJ bendahara. Dilanjutkan, klik preview sebagai berikut. Nah, ini yang tadi di bawah itu bisa juga di preview. Nah, tadi ya Bapak Ibu, tapi tadi belum selesai nggak? Jadi jangan sampai sudah sudah memencet slidernya tadi udah hijau langsung keluar gitu dari modul KPA atau milih menu lain. Sebelum melakukan simpan, jangan ya. Jadi simpan dulu untuk menyimpan data tadi yang udah diisi, tanggal validasi, keterangan juga slider persetujuan. Nah, itu disimpan dulu. Nah, ketika sudah disimpan, maka tadi statusnya tadi sudah menjadi divalidasi KPA. Jadi kalau bendahara pengeluaran itu sambil monitoring ya, ini Pak KPA udah menyetujui belum ya? Pak PPK udah proses belum ya di aplikasi Sakti? Nah, itu bisa melihat di modulnya sendiri. Di modul bendahara tadi kan ada status ya. Ketika udah divalidasi KPA, oh berarti ya udah gitu kan. Kalau belum ya bisa diingatkan KPA atau PPK-nya untuk segera melakukan proses validasi di Sakti. Kemudian tadi yang di sebelah kanan itu status data yang akan berubah itu yang semula antrian diproses nanti akan berubah menjadi saldo valid gitu ya. Nah, ini antrian diproses. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian tadi waktu klik simpan itu berhasil, nanti ada notifikasi kayak gini. Validasi berhasil di pojok kanan ini ya, bisa muncul. Setelah antrian LPJ diproses LPJ bendahara, buku pemeriksaan kas dan laporan detail rekening yang awalnya tadi berstatus konsep, nah akan dihapus otomatis. Nanti akan tersisa suplemen LPJ dan konfirmasi penerimaan negara. Tidak dihapus, otomatis berstatus generate. Gitu nih Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk LPJ bendahara, buku pemeriksaan kas dan laporan detail rekening yang sudah ditandatangani oleh KPA harus diupload kembali. Maksudnya apa gitu ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun ini sudah by aplikasi nggih, KPA PPK juga udah validasi lewat Sakti gitu, tetap
Bapak Ibu sekalian untuk LPJ dan buku pemeriksaan kas serta laporan detail rekening itu harus ditandatangani oleh KP atau PPK tanda tangan basah nggih. Kemudian nanti diupload gitu. Nah, ini tombol upload-nya masih sama ya di menu validasi LPJ Bendahara, nggak kemana-mana. Tapi di bagian bawah itu nanti ada tulisan upload. Ini fungsinya apa sih? Karena ini nanti kan kita akan sampaikan ke KPPN gitu Bapak Ibu. Jadi nanti biar di KPPN di seksi Vera itu bisa lihat ya LPJ, kemudian buku pemeriksaan kas dan laporan detail rekening yang sudah ditandatangan oleh KPA atau PPK. Nah, ini nanti akan ikut serta gitu, ikut serta terkirim gitu ke KPPN. Jadi ini nanti Bapak Ibu upload dulu, kemudian setelah diupload Bapak Ibu melakukan pengiriman gitu, dan jangan lupa bahwa dokumen yang bisa diupload itu ada batasan ukurannya yaitu 5 MB maksimal nggih. Nah, ini apa saja yang bisa diupload, ini ada ya, jadi dokumen dukungnya ada LPJ Bendahara Pengeluaran, hasil pemeriksaan kas, laporan detail rekening, dan lainnya. Jadi yang wajib diupload itu nih Bapak Ibu. Kalau yang selain itu seperti buku pembantu, kemudian mungkin ada apa ya, yang banyak itu kan berita BA bukan apa namanya buku kas umum. Nah, itu kan cetakannya banyak ya. Yaitu enggak wajib diupload, tapi mungkin untuk pertinggal Bapak Ibu saja ya. Kalau mau dicetak enggak apa-apa, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, ini kemudian Bapak Ibu upload, kalau sudah diupload semuanya gitu, nanti nah ini akan muncul ke sini ada tulisan upload sama generate. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian nanti dapat melakukan pengiriman gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa klik kirim ke KPPN gitu. Setelah seluruh dokumen bertanda tangan. Nah, untuk mengirim LPJ ke KPPN itu Bapak Ibu klik kirim. Nanti status validasi akan berubah menjadi dikirim ke KPPN dan tanggal upload akan terisi sesuai dengan tanggal kirim ke KPPN. Nah, jika status validasi LPJ sudah dikirim ke KPPN, maka Satker tidak dapat melakukan batal kirim. KPPN harus melakukan tolak LPJ terlebih dahulu. Nah, sudah Bapak Ibu sekalian, jadi seperti itu nggih. Mungkin saya resume lagi ya untuk di bendahara tadi itu. Tugasnya itu tadi ya memastikan bahwa saldo itu valid, kemudian melakukan upload rekening koran. Nah, kalau untuk di KPA itu ada proses validasi, kemudian juga ada proses upload LPJ yang sudah ditandatangan dan dokumen lainnya, kemudian melakukan kirim ke KPPN. Ringkasnya seperti itu nih Bapak Ibu. Nanti bisa besok ya akhir bulan ini, jadi LPJ bulan Oktober, Bapak Ibu sekalian bisa praktek sekaligus, bukan praktek lagi ya, memang sudah harus menggunakan LPJ di aplikasi Sakti ini, jadi nanti bisa dicoba nih Bapak Ibu, insya Allah gampang. Apabila nanti ada kendala, bisa disampaikan ke KPPN dan nanti akan kami carikan solusinya begitu ya. Mungkin ada yang Bapak Ibu tanyakan? Ya, Atau ada mohon penjelasan? izin Ya, tanya. silakan. Mbak, ini selama ini kita kan proses validasi itu ada di KPPN ya, setelah kita kirim ke Sprint itu. Nah, untuk yang sekarang, setelah kita proses kirim ke KPPN, itu kita masih menunggu validasi lagi atau sudah cukup seperti itu saja? Itu aja. Terima kasih Bu Ani pertanyaannya nggih, Iya, izin saya jawab. Jadi tetap ya Bapak Ibu KPPN nanti tetap melakukan validasi dan pemeriksaan itu nanti tapi kami juga nggak lewat Sprint lagi, tapi ada lewat aplikasi Sakti juga. Jadi nanti kasih Vera itu punya user sendiri, operator Vera juga punya user sendiri. Jadi dari KPPN memang nanti akan melakukan pemeriksaan dulu. Jadi nanti hasil akhir dari proses penyampaian LPJ nanti bukanlah
kirim ke KPPN, tapi tadi ya telah divalidasi oleh kasih KPPN gitu. Cuman ya yang menjadi kewajiban Satker itu cukup sampai dengan dikirim saja, Bu. Nanti untuk proses validasinya itu nanti ya tugasnya KPPN gitu. Kita yang penting aman, sudah dikirim itu sudah aman gitu maksud saya. Gitu. Oke. Kan kalau kita selama ini pernah misalnya dari KPPN, ternyata ada yang kurang valid kan Oke. dikembalikan lagi dan kita upload ulang, Mbak. Berarti Oke. kalau yang sekarang selama yang proses kita di Sakti sudah valid, kemungkinan di KPPN-nya juga sudah diterima. Ya, coba Pak Ari mungkin Ya, bisa menjawab, Pak, di sini. ya Bu Ani ya. Kalau aplikasi existing, aplikasi sebelumnya kan Ibu di sprint ya, sprint. Kemudian biasanya saya japri, saya screenshot. Ada yang saldo yang tidak sama. Nah, kemudian kita minta untuk petugas satker atau bendahara satker untuk memperbaikinya. Nah, pada asalnya sama Bu. Jadi nanti setelah satker mengirimkan atau mengupload LPG itu ke KPPN, kemudian kita akan istilahnya mengecek ya, melihat ketika semua sudah sama, maka kita akan menyetujui dari mulai operator di seksi Veraki, di seksi Vera ya, akan menyetujui, kemudian lanjut Kepala Seksi Vera KI akan menyetujuinya. Dan Ibu bisa memantau status itu, status LPG bendahara tadi. Kalau memang nanti kan ada di status LPG itu terlihat nanti sudah disetujui oleh KPPN. Gitu. Misalnya juga kita menolak karena mungkin ada selisih, insya Allah akan kita japri juga Bu. Di samping di aplikasi Ibu bisa ngecek ya statusnya, nanti kita bantu dengan menjapri bendahara pengeluaran tersebut. Gitu nggih Bu Ani. Oke, Pak, Mungkin terima ada kasih. pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu. Oh ya, sebagai pemberitahuan sudah saya japri ke WA Bapak Ibu sekalian panduan tadi yang dijelaskan oleh Mbak Mila ya, sudah saya japri, nanti bisa dipelajari. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, dipersilakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, apabila tadi penjelasan saya ada yang kurang atau kurang jelas, bisa disampaikan saja. Tapi memang nanti lebih jelasnya sebenarnya kalau Bapak Ibu langsung nanti terjun di aplikasi Sakti sekalian nanti mengerjakan LPG Oktober, biasanya ya nanti kalau ada masalah baru baru nemu di situ gitu. Nah, nanti ketika ada masalah nanti bisa disampaikan ke KPPN saja ya Bapak Ibu, nanti akan dibantu. Oh iya, tadi ini Mbak Mila ya, Ya Pak? tadi disarankan Satker untuk memproses dulu atau mencetak ulang LPG bulan September ya. Memang harus Iya, seperti itu ya. iya harus seperti itu. Cetak ulang aja kok Pak, cuma dicetak laporannya aja. Kalau nginputnya gitu nggak perlu, nggak apa-apa. Oh, cetak ulang untuk sebagai dasar gitu ya, untuk Iya. dasar seperti itu ya. Mm-mm. Jadi Bapak Ibu nanti sudah tidak melalui aplikasi sprint lagi ya uploadnya untuk mulai LPG Oktober 2023 dan seterusnya. Jadi nanti seperti kata Mbak Bila, ketika nanti Bapak Ibu praktek langsung, mungkin ada kendala, nanti Mbak Bila bisa minta bantuannya ya Iya Pak. di Japri apa bagaimana, nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa Pak, jauh. Ya, langsung ke Mbak Bila aja Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, masih ada yang akan disampaikan? Mas Bre, Pak Teguh, atau nunggu nanti ya praktek ya. Mungkin Bapak Ibu masih mau nunggu praktek. Kalau ada kendala nanti bisa disampaikan ke kami, bisa melalui saya atau Mbak Mila. Baik, kalau memang sudah nggak ada pertanyaan lagi, acara sosialisasi LPG bendahara dari migrasi dari aplikasi Sprint
ke aplikasi Sakti. Kami cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah berkenan menyimak materi yang telah disampaikan oleh Mbak Mila tadi. Untuk selanjutnya silahkan dipraktekkan. Kemudian kalau ada kendala silahkan disampaikan ke kami. Insya Allah akan bantu penyelesaiannya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita berada di akhir acara. Kita tutup acara sosialisasi kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat siang Bapak Ibu sekalian.